Dalam persidangan sebelumnya, ketika Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Budi Sampurna, saksi ahli kedokteran forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Budi menjelaskan kesulitan menemukan kandungan sianida dalam jasad Mirna tanpa melalui proses otopsi. Hal ini dikarenakan keluarga Mirna tidak mengizinkan proses otopsi terhadap jenazah. Meski begitu, Budi mengaku hasilnya tetap bisa diketahui melalui barang bukti nomor 5, yaitu isi lambung serta pemeriksaan organ lainnya yang dilewati oleh racun. Mulai ada pemeriksaan luar saja tanpa melakukan otopsi, maka tidak ada yang kita dapat apa-apa. Pada kasus ini pasti nggak akan yang kita peroleh. Tetapi dengan melakukan tindakan yang dilakukan ini, maka setidak-tidaknya sudah bisa ditemukan racunnya tadi. Namun keterangan yang lebih tegas justru diberikan dalam persidangan ke-18. Persidangan yang dihadiri oleh saksi ahli forensik patologi, Beng Ong asal Australia menjelaskan, pemeriksaan toksikologi pada jenazah Mirna berbeda dengan sejumlah kasus kematian yang juga disebabkan karena keracunan sianida. Beng Ong menemukan penemuan racun sianida hanya ada di lambung, namun tidak terdapat di empedu serta hatinya, dua organ penting yang juga terkena efek jika seseorang memang terkena racun sianida. Ahli racun atau toksikolog only look at the toxicology result, hanya akan melihat pada hasil toksikologi, and therefore, dan oleh karena itu he cannot conclude the cause of death based on one item. Ia tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian hanya dengan berdasarkan satu item, satu bagian atau satu butir, satu hal saja. Sementara itu, di tengah persidangan, Jaksa Penuntut Umum sempat mempermasalahkan kehadiran saksi ahli yang menggunakan visa kunjungan. Menurut Jaksa Penuntut Umum, Ong seharusnya hadir menggunakan visa tinggal terbatas dan bukan visa kunjungan. Tim Liputan Metro TV. Saksi ahli kriminologi UI Roni Nitibaskara menyebutkan sejumlah sifat terdakwa Jessica dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan analisanya, Roni menyebutkan Jessica memiliki sifat emosional, tidak stabil, memiliki perasaan berubah-ubah, selalu ingin dicintai, dan pendendam. Roni juga menyebut berdasarkan literatur yang ia baca, ada 22 ciri dari seorang psikopat. Roni menyebutkan Jessica memenuhi 4 ciri dari 22 ciri tersebut. Dengan melihat wajah, saya katakan tadi kalau wajah itu diukur ada 68 titik sehingga kemudian bisa disimpulkan watak apa saja yang tergambar dari wajahnya itu dan akurasinya yang dibuat oleh analytical oleh Hakim Edward Jones itu 92%. Karena penelitiannya dilakukan dengan sampel populasi yang sangat besar. Sementara itu, terdakwa Jessica membantah dan mengaku sangat tertekan dengan kesaksian saksi ahli. Saya cuma tidak, pada saat saya diperiksa itu bukan kemauan saya dan saya hanya menjalani proses takut ngomong apa-apa. Itu aja. Terima kasih yang mulia dan pendapatnya banyak yang tidak benar. Bohong semuanya. Terima kasih. Ahli tetap pada pendapatnya. Contoh saja. Bohong semuanya. Dalam persidangan ini, Jessica juga sempat menangis setelah mendengar keterangan saksi ahli. Peristiwa menangisnya Jessica ini merupakan yang pertama kalinya dalam persidangan kasus kematian Wayan Mirna yang sudah berlangsung 17 kali. Dari Jakarta, Marshalina Gita, Adam Alamsyah, Metro TV. Penyidikan kematian Wayan Mirna Salihin banyak mendapat sorotan karena polisi terkesan sangat berhati-hati menetapkan tersangka. Penyidik juga membutuhkan 2 kali rekonstruksi untuk membongkar kasus pembunuhan karena diracun sianida ini. Pada saat dilakukan berita acara pada Jessica sebagai tersangka pada Sabtu kemarin, polisi menyatakan ada perbedaan yang mencolok antara bukti yang ditemukan polisi dengan yang disampaikan Jessica. Bersangkutan didampingi 3 penasihat hukum dan hasil berita acara tadi kami lakukan gelar perkara. Kami sandingkan dengan keterangan sebelumnya dan kami sandingkan dengan alat-alat bukti yang lain dan
nyata-nyata kami menemukan ada ketidaksesuaian antara keterangan yang bersangkutan dengan fakta-fakta yang kami temukan dan alat bukti yang kami temukan. Lalu apa sebenarnya fakta yang ditemukan polisi dan di mana letak perbedaannya? Fakta bahwa Jessica adalah pemesan minuman bagi Mirna memang bisa jadi merupakan pintu masuk pengungkapan kasus ini. Namun kuasa hukum Jessica Wongso menyatakan tidak ada bukti maupun saksi yang melihat Jessica menuangkan racun sianida. Karena itu yang dibuktikan itu perbuatan seseorang. Apakah dia perbuatan itu gerakan otot? Apakah dia itu menaruh racun di kopi itu? Berarti ada nggak? CCTV nggak ada berarti, Pak? Ya tanyakan aja polisi. Kalau berani dibuka di umum. Dibuka di umum kalau berani. Perihal motif pembunuhan sering dikaitkan dengan sejauh mana unsur kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban. Dalam hal ini polisi tampaknya harus benar-benar mengungkapnya karena menurut ayah Mirna, Jessica tidak dikenal dekat dengan Mirna. Meski ayah Mirna juga menangkap sejumlah kebohongan yang disampaikan oleh Jessica. Bohong, saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Lalu apakah Jessica memang pelaku utama dari kasus pembunuhan Mirna? Atau hanya perantara? Atau sama sekali tidak terlibat? Tugas polisi yang harus mengungkapnya. Tim Liputan, Metro TV. Inilah Cafe Olivier yang bertempat di Grand Indonesia Mall, Jalan Tamrin, Jakarta. Tempatnya tak jauh dari Bundaran HI yang menjadi jantung kota Jakarta. Nama Cafe Olivier mendadak tenar seantero Indonesia karena seorang pengunjung bernama Mirna tewas setelah minum kopi khas Vietnam di kafe tersebut. Peristiwa ini terjadi Rabu 6 Januari lalu. Saat itu korban berada di Cafe Olivier bersama dua rekannya, Hani dan Jessica. Polda Metro Jaya melakukan prarekonstruksi di Cafe Olivier Senin lalu. Dari prarekonstruksi yang dihadiri Hani dan Jessica itu diketahui Jessica datang 40 menit lebih awal dari Mirna dan Hani. Ia memesan 3 minuman untuk dirinya, Hani dan Mirna. Hani dan Mirna yang datang kemudian, Mirna duduk di tengah diapit Hani dan Jessica. Setelah meminum kopi khas Vietnam, Mirna pingsan dengan mulut berbusa. Pelayan restoran membawa ke sebuah klinik di Grand Indonesia. 1 jam setelah itu, Mirna meninggal di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Polda Metro Jaya sempat menyebut ada kandungan racun mematikan jenis sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Diduga salah satu dari 6 sampel, 1 sampel yang diminum oleh korban mengandung zat yang diduga sianida, ya. Nah, ini sekarang belum tahu karena masih dalam proses pengecekan secara laboratoris. Namun belakangan polisi meralatnya. Kombes Pol Krisnamurti menyebut ada zat korotif yang masuk ke lambung Mirna. Jatuhnya korban jiwa di ruang publik Jakarta harus menjadi perhatian serius. Tim Liputan Metro TV.